Selamat pagi. Kita melanjutkan terkait dengan topik mengenal sumber data dalam asesmen keperawatan. Ini masih lanjutan dari step dari proses keperawatan, yaitu asesmen keperawatan. Dalam kita melakukan komunikasi interpersonal dengan pasien, atau dengan keluarga pasien, atau dengan berkas asuhan atau rekam medik pasien, itu merupakan data. Nah, kita di sini akan membedakan sumber data mana atau termasuk kategori data yang mana yang akan kita dapatkan pada proses asesmen keperawatan ini. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu memahami terkait dengan sumber data dalam asesmen keperawatan. Baik teman-teman, kita mengenal 3 sumber data di sini. Data primer, data sekunder, dan data lainnya. Kita bahas satu persatu. Data primer, jelas di sini. Data-data yang dikumpulkan dari pasien. Dapat berupa informasi yang lengkap tentang masalah kesehatan, keperawatan yang dihadapi pasien. Data yang kita dapat langsung kepada pasien secara personal. Apakah itu nanti berbicara data subjektif, hasil keluhan-keluhan pasien yang kita tampung, atau data-data objektif, di mana hasil kita mengukur, di mana hasil kita melakukan pemeriksaan fisik. Kata kunci data primer adalah data itu didapatkan dari pasien langsung. Lalu bagaimana dengan data sekunder? Data yang dikumpulkan dari orang terdekat lingkaran pasien. Namun kita sebagai perawat harus memastikan orang yang ada di sekeliling pasien ini adalah orang yang capable ketika kita mau menanyakan kondisi tentang pasien. Biasanya bisa didapat dari orang tua, saudara, atau pihak lain yang mengerti atau dekat dengan pasien, pengasuh pasien, yang biasanya tiap hari bersama pasien, itu pasti akan banyak data yang bisa didapat. Data sekunder biasanya kita pakai atau kita gali lebih luas ketika pasien sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk kita gali. Misal, pasien dalam keadaan koma, atau pasien justru bayi atau anak-anak yang nggak bisa ngomong dengan perawat langsung. Kita menggunakan data sekunder, kita tanya orang tua, saudara, atau pihak lain atau pengasuhnya tadi, bagaimana tentang kondisi pasien ini ketika sebelum sakit, bagaimana ketika dia sakit, bagaimana kesehariannya, bisa kita tanyakan. Ketika kondisi tadi pasiennya tidak memungkinkan untuk kita berinteraksi secara langsung. Biasanya data-data sekunder ini akan lebih kepada data-data subjektif. Karena ketika berbicara data objektif pada pasien, kita bisa mengambilnya data primer langsung. Karena ketika berbicara data objektif dari pasien, kalau kita pemeriksaan fisik, mengukur sesuatu pada diri pasien, itu kan nggak harus pasien bisa interaktif dengan kita. Pasien-pasien yang dalam keadaan koma juga masih bisa kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan atau pengukuran menggunakan laboratorium, kita menilai kadar nilai darahnya, itu bisa. Itu masih kategori data primer karena kita langsung ke pasien. Bagaimana dengan data lainnya? Nah, ini adalah data-data atau catatan pasien, perawatan, atau rekam medik yang merupakan riwayat penyakit dan perawatan pasien di masa lalu. Artinya sumber
informasi yang kita bisa gali pada pasien, bukan hanya ke diri pasien dan keluarga, bisa juga kita melihat, oh pasien ini beberapa bulan atau tahun yang lalu juga pernah dirawat di institusi kita. Dengan keluhan apa? Emang ada apa masa lalu itu? Riwayatnya bagaimana? Itu juga termasuk data. Kategorinya data lain. Nah, pada kesempatan ini saya ulang lagi bahwa data primer kita dapatkan ke pasien langsung, data sekunder ke lingkungan terdekat pasien, dan data lainnya dapat berupa catatan perawatan atau rekam medis pasien tentang riwayat penyakit pasien atau perawatan pasien di masa lalu. Semoga video ini bermanfaat, bisa kita membedakan terkait dengan sumber-sumber data yang bisa kita peroleh dalam proses asesmen keperawatan. Terima kasih.